Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 3 Oktober tahun 2025. IHSG hari ini naik lumayan lah ya, 0,6%, closing di harga 8.118 nih. Valuasi transaksinya 21 triliunan, asing masih net sell sebesar 100 miliar. Ya, masih oke lah ya. Nah, kali ini gue pengen bahas saham SKRN ya. Mungkin belum banyak ya yang bahas saham ini karena ya mungkin bisa dibilang ini nggak terlalu populer ya sahamnya gitu. Tapi kali ini gue pengen coba bahas karena gue lihat ada yang sesuatu yang menarik sih ya, kayaknya gitu ya. Nah, hari ini dia closingnya di angka 545 ya. By the way, perusahaan ini bergerak di penyewaan alat-alat berat ya. Jadi kalau lu mau membangun, misalkan lu seorang pengusaha dan ingin membangun gedung untuk kantor lu, misal 100 tingkat gitu ya, mau bikin kantor gedung. Nah, lu bisa sewa alat-alat beratnya ke si SKRN ini ya. Jadi dia nyewain kren, terus alat-alat berat. Terus dia juga nih yang ada produk-produk Sani dia ya. Dia beli produk-produk Sani ke PT Sani apa gitu. Cuma kan distributor Sani sih belum TBK ya. Jadi tapi dia pakai produk-produk Sani ini. Soalnya dia ada utang gede juga ke Sani ya. Jadi utangnya gede, tapi biasalah kalau kendaraan kan dicicil ya gitu. Jadi ada tenornya gitu. Jadi lumayan menarik nih. Sani sih sebenarnya saingannya si Hexa sama UNTR ya. Dia kan jualan alat berat. Kalau Hexa Hitachi, sementara si UNTR jualannya Komatsu ya kalau nggak salah gitu. Kalau Sani distributor Sani IPO sih kayaknya menarik juga ya, soalnya penjualan produk-produk Sani kalau menurut gue sih bisa naik kenceng, soalnya dia murah juga sih kan, buatan Cina tuh. Nah, oke, lanjut lah, kita bahas dulu saham SKRN ini ya. Dia IPO-nya tanggal 11 Oktober 2018. Harga IPO-nya saat itu 700 perak, lembar saham yang di IPO-kan 300 juta lembar ya. Dana hasil IPO-nya kurang lebih 210 miliar, saham free float-nya lumayan kecil ya, saham yang dipegang oleh masyarakat cuma 11%. Transaksi hariannya juga lumayan kecil ya, cuma 1 miliar doang. Kalau rata-rata biasanya berapa nih? 1,6, kadang 500, 700, 1,5 ya. Untuk duit 1M sehari liquid lah ya. Lembar saham sekarang udah di angka 7,5 miliar lembar saham. Harga closingan hari ini di 545, berarti market cap dia ada di angka 4 triliun ya. Nah, oke. Terus ekuitas dia sih 560 miliar doang ya. Harga bukunya 75 perak. Bener gak nih? Kita lihat dulu. 75. Iya benar ya, soalnya PBP-nya 7,3 kali. Jadi ini kalau buat Lo Keng Hong nggak akan masuk ya. Buat lu juga yang pakai rasio PBP di bawah 1 ya untuk dividen investing, ini jelas nggak masuk ya. Soalnya PBP-nya udah 7,3 kali gitu. Tapi kadang-kadang ada perusahaan yang nggak bisa dinilai secara valuasi doang gitu. Kadang-kadang di luar nurul gitulah ibaratnya. Meskipun PBP-nya gede, PE-nya gede, tapi dia tetap bisa naik gitu. Tapi itu tergantung perusahaannya ya, nggak bisa disamaratakan gitu. Kalau kebanyakan kan di bawah 1, PE di bawah 10, PBP di bawah 1 itu kan rata-rata bagus ya. Cuma nggak semuanya juga bagus, tapi harus dipilih-pilih juga ya. Nah, liabilitasnya gede juga ya, 886 miliar ya. Tentu saja karena dia ini biasa ya, kalau bisnis-bisnis yang berhubungan dengan kendaraan, ibaratnya dia kan kendaraan juga ya, cuma alat berat. Utangnya suka gede ya, karena dia beli alat-alatnya itu secara
mencicil gitu ya. Jadi selama cash flow dan arus kasnya bagus dan bisa bayar buat cicilan per bulannya ibaratnya, ya nggak masalah juga sih. Ini emang tipikal perusahaannya kayak gitu ya, kalau yang utang-utang untuk beli-beli kendaraan gitu, kayak Bluebird gitu, Asa, GTRA, nah kayak gitu. Itu kan liabilitasnya biasanya suka gede-gede ya. Total aset ada di angka 1,4 triliun, PE-nya juga udah di atas 10 ya, 14 kali. Nah, laba ditahannya cuman tinggal 102 miliar ya. Soalnya dia bagi dividennya gila-gilaan nih. 2024 ya dia bagi 85 perak. Dividen yieldnya 17,9% ya pada saat itu. Dan dividen payout ratio-nya 283% ya. Sedangkan EPS dia cuma ada di 30 perak ya. Jadi dari mana duitnya gitu bisa ngeluarin dividen segede itu? Ya tentu aja dari laba ditahan ya. Nah terus kalau 2023 sih normal ya, dia punya IPS 40 cuma bagiin 16, DPR nya 40 persenan, dividen yield cuma 5% ya. Nah 2022 dia bagiin semua ya, meskipun bagiin semua ya yieldnya cuma 2%. Nah terus 2021 dia IPS nya jelek ya, cuma 0,52, tapi dia bisa bagi 2 perak per lembar saham dan payout ratio-nya 385%. Jadi banyak payout ratio yang di luar nalar ya. Nah siapa tahu tahun 2025 gimana nih prospeknya untuk bagi dividen, apakah bisa bagi dividen yang di luar nurul lagi ya, kita cek. Sementara kan laba ditahannya cuma 102 miliar ya sisanya ya, sisa 2024 gitu. Sama 2024 sama Q1 berarti. Terus sebentar. Nah, revenue Q1 225 miliar ya. Terus Q2 190 miliar, turun ya, turun 15% untuk 2025. Secara tahunan juga turun ya, 2024 dia 300-an sama 388-an gitu. Gross profitnya juga gede ya, 47% rata-ratanya. Q1 dapat 116 miliar dan Q2 dapat 82 miliar. Mantap juga ya. Net profitnya juga gede ya, rata-rata 32%, Q2 28%, Q1 36%. 83M sama 55 miliar untuk Q2, meskipun turun ya, karena revenue-nya turun gitu. Nah untuk IPS-nya ada di angka Q1 11 perak dan Q2 7 perak, berarti secara anualis ada di angka 36 ya. Nah gimana dengan prospek dividennya? Kalau aja dia bagi 100%, di harga sekarang lu bakalan dapetin yield sebesar 6,7% ya, lumayan. Terus gimana kalau dibagiin sama laba ditahannya ya? Berarti kan tinggal bagi aja nih, 102 miliar dibagi lembar sahamnya 7 juta 7,5 M ya, 7 miliar 500 juta lembar saham, didapatlah 14 perak per lembarnya, jadi totalnya 50 ya, 36 tambah 14. Nah kalau dibagiin semua ya, ini ibaratnya nanti sampai Q4 2025 bagiin 100% dan ditambah lagi sama laba yang ditahan ya, kurang lebih dividennya cuman 9,2%-an ya. Gede sih, cuma kayaknya kemungkinannya sih kecil ya, soalnya kan labanya udah tipis nih, 102M gitu. Jadi meskipun raba 2025 dibagi 100%, lu cuma dapet yield di 6,7%. Nah gimana case terburuknya kalau dia cuma bagi 40% ibaratnya? Kita hitung aja. Kalau 40% berarti cuma 2,7% ya.
Kalau 50%, 3,3%, 60% ya 4%-an. Anggap aja 100%. Ini optimis banget ya. Jadi kalau lo belum masuk atau lo tertarik, menurut gua sih harus hati-hati dulu ya. Meskipun kita nggak kebagian, cuma kan kalau kayak gini susah ditebak juga ya. Terus harganya juga sekarang kan udah secara rasio udah gede banget ya, 7 kali PBP-nya dan PE-nya udah 14 kali gitu. Harga wajarnya jika dia bagi 100% untuk 2025 berada di 368 sampai 736. Secara IPS sih harga wajarnya ya cuman 368. Ini IPS 10 ya. Cuma sekarang IPS-nya sudah berapa nih? 14 tadi ya. Nah, secara histori dividennya 2019 bagi 20 bagi nggak pernah bolong sih semenjak IPO. Cuman dividennya itu kadang-kadang gede ya, kalau normal kecil gitu. Jadi dia nggak ada kebutuhan untuk ekspansi atau apa gitu, cuma dibagiin kayaknya untuk menyenangkan para investornya gitu. Nah, ini struktur utangnya ya, ada gedenya untuk leasing tentunya ya. Dia kan beli-beli alat berat dan kendaraan 369 miliar. Utang banknya 50 M. Leasing juga nih yang mau jatuh tempo ya, kurang dari setahun 70 miliar. Bagian utang ini 19 beban akrual. Utang usaha gede juga nih 133 pihak berrelasi. Utang bank jangka pendek 29 M dan sisanya utang bank pihak ketiga ya 19 M-an ya. Ini ya keterangan yang bawah, sisanya yang ini nih. Utang lain-lain, liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan pendapatan diterima di muka gitu. Jadi totalnya 886 miliar. Nah, kita lihat secara PE rata-ratanya berapa ya. Siapa tahu kan bisa masih ada harapan secara value investingnya. Jadi dividennya buat bantalan aja gitu. PE ratio annualis, terus minnya setahun sih sekarang udah di bawah rata-rata ya. Kita pakai yang 3 tahun coba. Nah, secara rata-rata untuk 3 tahun PE nya dia ada di angka 21 ya. Berarti sekarang ada di angka 14 gitu. 14 berarti masih ada gap 7 kali lagi ya. Kalau 21 dikali 21 dikali BPS nya berapa nih? 36 ya. Ya, kalau balik ke 772 sih sangat menarik ya. Bisa cuan gitu. Sekarang 545. Dikurangi 545 227 sama dengan 227 dibagi 772. Gapnya berapa persen? Ya kurang lebih 30% ya. Kalau 29% kalau dia balik ke PE 20 kali gitu ya. 21 kali gitu kan rata-ratanya di sini nih. Sempat kenceng nih tahun 2022 ya. 23 di akhir 22 ya. Ya, segitulah pokoknya secara value dan secara pundacat ya. Ini kalau beneran bisa ke sini sih di harga sekarang masih ada gap 30% ya untuk value investingnya gitu. Jadi anggaplah ini buat bantalan kita gitu. Tapi ini cuma proyeksi ya. Bisa jadi ke sana, bisa juga enggak gitu. Tergantung market lah ya. Kita nggak bisa meramal masa depan. Cuma bisa memproyeksikan aja gitu. Kalau benar syukur, kalau salah ya wassalam. Itu balik lagi kepada diri kita masing-masing ya. Oke. Nah, semoga video ini ada manfaatnya ya. Dan gua harap lu benar-benar berinvestasi dan memilih saham yang benar-benar
fundamentalnya kuat, biar lu meskipun floating loss ya, kalau pundanya kuat terus duitnya dingin ya kita santai aja gitu kan, dapat dividen juga, dapat uang tunggu ya, nanti suatu saat kita averaging down, suatu saat nanti beberapa tahun ke depan bisa balik lagi harganya gitu. Nah ya jadi cuan gitu ya. Nah oke, semoga lu cuan semuanya ya. Ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.